Oke, pemirsa, sebetulnya kan yang menjadi pertanyaan kita adalah kondisi seperti ini, ada kabel fiber optik yang menjuntai itu secara keseluruhan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya itu seperti apa sih ya Pak? Ini hanya satu dari beberapa case yang kita jumpai atau seperti apa? Nah, saya langsung ajak Anda deh untuk ngobrol langsung bersama dengan pengamat tata kota Pak Nirwono Yoga. Terima kasih. Selamat pagi Pak, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ya. Pak, langsung aja Pak. Ya. Ini kondisi seperti ini memang apa? Di titik ini aja atau sebetulnya memang merata kita temuin di beberapa wilayah di ya, Jakarta sih Pak? sebenarnya ini pemandangan yang setiap hari kita bisa lihat di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta ya. Bahkan Bodetabek juga saya rasa juga sama ya. Nah, persoalannya adalah sudah tidak layak lah sebenarnya sebuah kota ya. Kabel utilitas seperti ini malang melintang yang sangat membahayakan buat siapa? Buat pejalan kaki, pengendara, seluruh warga yang melintas di ruang publik. Oke, seberapa membahayakan sih Pak sebetulnya Ya. kalau kita bicara kabel yang menjuntai Ya, itu kalau macam-macam. ya, kalau Ada kabel lintasan ada tiga kabel macam, fiber Mbak optik, Gina. ada telepon, Betul. dan lain-lain. Jadi jelas kalau umpamanya ada 3 jenis, kalau kita bicara kabelnya listrik untuk PLN pasti ya. Kalau telepon pasti tanggung Telkom. Nah, sementara yang ketiga adalah kabel serat optik ya, terutama untuk para penyedia jasa internet ya terutama. Nah, ini yang menunjukkan bahwa penataan kabel utilitas kita belum tertata dengan baik ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita mempunyai aturan baru Perda nomor 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas yang sudah saatnya direvisi ya. Di mana kita berharap seluruh kabel-kabel di Jakarta ini sudah harus dipindahkan ke bawah tanah. Oke, Pak, sebelum Ya. kita jauh ngomongin soal perdanya ya, soal Ya. peraturannya, saya mau fokus dulu soal Ya. kabelnya dulu ya. Ya, Kita betul. fokus ke sana dulu. Jadi, kalau tadi ada beberapa macam kabel, ada kabel fiber optik, kemudian juga ada listrik, telepon. Ya, betul. Itu kondisinya bisa membahayakan ketika seperti apa sih? Ya. Kalau Selama kabelnya masih tertutup oleh bungkusnya tentu masih aman ya. Tetapi kalau untuk ini, tetapi kalau kita lihat sekilas, masih aman. Masih aman, Tetapi ya? jangan lupa kalau ada kabel yang terkelupas itu yang justru sangat membahayakan. Dan kita nggak tahu kabel mana yang terkelupas misalnya. Satu. Kedua, seperti kondisi seperti ini kan sangat berbahaya buat bagi anak-anak misalnya ya. Kalau dia istilahnya megang bergelantungan tentu sangat berbahaya. Apalagi kalau buat pengendara yang kita lewat dalam tanda petik kabelnya nyangkut misalnya. Jadi keamanan dan keselamatan kabel utilitas ini harusnya menjadi tanggung jawab dari Pemprov DKI. Nah, tidak tertutup kemungkinan Pemprov DKI bisa meminta pertanggungjawaban terhadap pemilik kabel ini. Oke. Kan tadi kita sudah bahas, kalau listrik tanggung jawabnya ke PLN, telepon ke Telkom, serat optik kepada penyedia jasa optik Oke. tadi. Gitu. Sebelumnya Pak, untuk kondisi misalnya tata letak ya, Ya. tata letak dari kabel yang kok tadi Pak Nirwono menyampaikan Ya. bahwa ini sebetulnya sering sekali kita jumpai di Ya. Jakarta dan sekitarnya gitu. Ya, hampir Itu seluruh seharusnya wilayah DKI Jakarta dengan hampir mudah seluruh dilihat. wilayah bahkan. Itu Ya. sebetulnya seharusnya kalau sesuai peletakannya harusnya di mana sih Pak? Ya, kalau kita merunut tata kota di dunia misalnya ya, sudah nggak ada lagi dan tanda petik tidak layak Seperti ini kabel-kabel ya? ini bergelantungan seperti ini. Karena apa? Ini sangat membahayakan bagi warga ya. Yang tidak kalah penting, jaminan pemerintah terhadap keamanan dan keselamatan warga di ruang publik. Ini kan ruang publik kita bicara, sehingga kalau terjadi kecelakaan dalam tanda petik, harusnya Pemprov DKI bertanggung jawab terhadap keamanan fasilitas utilitas Iya. seperti ini. Seharusnya ya. Harus itu diletakkan di mana Pak? Ya, Apakah idealnya memang seluruh kabel itu semuanya di bawah. Ya, jaringan Oke. utilitas itu ada 2 macam kan. Satu Oke. kabel ya, ada kabel listrik, kabel Telkom dan serat optik. Sedangkan satunya lagi adalah pipa. Ada pipa air bersih, pipa gas misalnya, sampai pipa air limbah yang semuanya tidak boleh dalam tanda petik muncul ke permukaan, ya. Oke. Konteksnya adalah kalau ada dalam tanda petik ya, masih ada kabel utilitas seperti ini, maka keamanan dan keselamatan warga kota juga harus dijamin. Oh, makanya ada beberapa negara ya, saya lupa negara mana, Ya. cuman ada beberapa negara yang memang secara tata letak dari misalnya kabel fiber optik dan lain sebagainya itu ada di bawah tanah gitu Iya, ya. dan itu sudah menjadi standar ya, artinya ya, kalau kita bicara sebuah tidak hanya sudah estetika kota ya, tapi keamanan dan keselamatan sebuah kota itu sudah tidak membolehkan lagi kabel-kabel seperti ini bergelantungan lagi ya di tengah ruang-ruang publik seperti ini. Oke, Mbak nah Gina. jadi pertanyaan selanjutnya kan, Ya. kenapa kok kita belum menerapkan sistem tata letak seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kondisinya sekarang ya, kita masih mengacu terhadap Perda nomor 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas dan Pergub 106 tahun 2019 yang hanya memberikan pedoman penyelenggaraan jaringan utilitas. Jadi masih dalam tahap mendorong si penyedia jasa ini memindahkan kabel ke bawah tanah. Jadi
merekomendasikan, mendorong, belum mewajibkan, apalagi dalam tanda petik memaksa ya. Nah, kita berharap dalam waktu dekat sudah ada aturan hukum atau payungan hukum yang jelas, di mana seluruh kabel utilitas tidak boleh ada lagi di atas misalnya, sehingga wajib ke bawah. Sehingga dengan demikian pemerintah bisa memberikan sanksi. Misal, kalau dalam aturan yang terbaru nanti kita harapkan segera terwujud, jika ditemukan masih ada kabel seperti ini, pemerintah berhak untuk memutus misalnya, yang memotong kabel seperti ini kalau tidak segera dipindahkan ke bawah tanah. Nah, sekarang ini aturan itu belum kuat ya untuk jadi memaksa itu. Sebetulnya ini secara sistem dan peraturan yang belum mengakomodir ya Pak ya? Iya, belum memaksa soal ya. Tata letak dari kabel-kabel ini. Iya, betul. Sehingga Jadi, banyak sekali kita kalau aturan lama kita masih membolehkan di atas, ini bagian. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya sudah tidak layak ya sebuah kabel-kabel seperti ini bergelantungan di tepi jalan seperti ini. Harus di bawah dan terkelola dengan baik. Kenapa? Kalau itu terkelola dengan baik, perbaikan kabel, perbaikan pipa misalnya tidak perlu lagi membongkar jalan atau trotoar. Jadi idealnya kita harap ke sana. Nah, dengan adanya kasus kemarin sepertinya, maka tidak ada pilihan sebenarnya bagi Pemprov DKI untuk apa? Mempercepat pemindahan seluruh kabel ke bawah tanah. Nah Pak, tapi gini, kalau kita bandingkan misalnya ya, tata letak meskipun secara peraturan dan sistem ini belum memaksa dalam tanda kutip ya untuk peletakan atau tata letak dari kabel ini, tapi seberapa signifikan sih perbedaannya ketika selain soal bahaya ya tadi ya, soal keselamatan ya, itu konteks lain. Tapi perbedaannya apa sih ketika tata letak dari kabel ini yang terjadi saat ini seperti ini dengan ketika ada di bawah tanah? Itu seperti apa perbedaannya? Ada dua prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya pertama, kalau ini masih di atas, maka tentu secara estetika kota tidak bagus ya. Sehingga bisa dipastikan kota itu kelihatan semrawut lah intinya ya. Kedua, kalau ada kegiatan misalnya pengembangan jaringan dan sebagainya, maka bisa dipastikan akan terjadi pembongkaran ya, penambahan kabel, penambahan tiang atau pembongkaran bawah tanah untuk perbaikan atau penambahan jaringan. Nah, kalau itu nanti kita atur semuanya di bawah, sarana jaringan itu terpadu ya di bawah, maka seluruh perbaikan, penambahan jaringan itu dilakukan di bawah tanah tanpa perlu membongkar trotoar atau jalan yang ada di lokasi tersebut. Nah kan pertanyaannya adalah kalau kita pakai perspektif dari para pemangku kebijakan dan para pelaksana gitu, untuk sistem perawatannya seperti apa? Lah, kalau dari sisi keselamatan dan estetika kita amini itu. Tapi kalau dari sisi perawatannya seperti apa? Kalau yang sekarang justru begitu kabel ini semua sudah terpasang, pihak penyedia jasa ya maupun juga pelaksana tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ya. Apalagi bicara soal keselamatan ya. Kalau umpamanya tadi saya katakan kabel ini mengelupas atau kabel ini menggelantung rendah seperti ini, itu tidak ada perlindungan terhadap warga terhadap keamanan dan keselamatan kabel itu sendiri. Sehingga seringkali kalau warga komplain misalnya, bahkan sampai terjadi kecelakaan, warga masih bingung kepada siapa mereka mengadu. Betul sih Pak. Tadi saya sempat berbicara, mungkin pemirsa yang menyaksikan dari awal tadi, saya berbicara dengan salah satu warga. Ketika saya tanyakan, sempat nggak sih ngeluhin ini? Katanya warga, saya bingung mau kemana. Betul. Kita juga secara umum atau secara awam tidak bisa membedakan kan, mana kabel listrik, mana kabel telkom misalnya, mana kabel dari serat optik gitu lah. Pertanyaan berikutnya, kalau terjadi kecelakaan misalnya, kepada siapa kita harus mengadu, apalagi komplain, melakukan gugatan misalnya. Karena dengan demikian kita akan tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, bahkan juga keselamatan terhadap jaringan utilitas tersebut. Ini yang tadi saya katakan, tugas dari Pemprov DKI memastikan pemilik, pemelihara kabel ini harus bertanggung jawab terhadap jaringan utilitas tadi. Kedua tadi, harus bisa dalam waktu singkat memindahkan seluruh kabel-kabel tadi ke bawah tanah. Karena apa Mbak Gina? Hampir yang saya katakan, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta bisa dikatakan semuanya masih banyak kabel-kabel ini. Kalau catatan dari Bina Marga, yang tertata sekarang sampai dengan 2023 ini baru sekitar 30%. 30% yang baru ditata, dipindah secara bertahap ke bawah. Jadi masih ada kurang lebih 70% bergelantungan seperti ini yang perlu dicatat, yang membahayakan warga kota ya. Jadi kita tentu diharapkan ekstra hati-hati saat melintas di ruang publik seperti ini karena kita harus mewaspadai kabel-kabel bergelantungan seperti ini masih banyak ditemukan. Pak Nirwono, mungkin terakhir singkat saja. Ini kan kita berkaca dari kasus kemarin ya. Betul. Ini TKP-nya kurang lebih sekitar jauh dari sini, betul. Nggak jauh lah ya, 100 meter dari tempat kita sekarang. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Karena kalau tadi Pak Nirwono juga menyampaikan bahwa ya ini kita juga nggak tahu harus minta tanggung jawabnya ke siapa. Terus apa yang bisa warga lakukan? Konteksnya soal keselamatan warga. Tentu yang pertama karena ini merupakan fasilitas umum di ruang publik, maka pihak pemerintah
daerah terutama. Dan hal ini tentu adalah Pemprov DKI berikut dengan perangkat di bawahnya yang bertanggung jawab terhadap kabel ini. Kalau kita bicara soal perizinan, perizinannya ini ada di Dinas Bina Marga, ya, karena ini merupakan ruang dari jalan maupun ruang dari trotoar kalau kita lihat dari posisinya. Satu itu. Kedua, yang tadi saya katakan, begitu ini menjadi tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah wajib melindungi warganya terhadap keamanan, keselamatan, kapabilitas di ruang publik. Tidak bisa dalam tanda petik misalnya mengelak gitu ya. Oleh karena itu yang menjadi lakukan mereka adalah mempercepat pemindahan kabel-kabel ini di bawah tanah, ya, sehingga dengan demikian memberi jaminan keamanan keselamatan. Karena kita terus terang aja ya, tidak tahu lagi kabel mana saja yang dalam tanda petik berbahaya buat warga. Oke, terima kasih banyak Pak Nirwono atas waktunya. Saya kembalikan dulu ke Rati dan Rivi di studio. Oke, Gina Vita, dan juga tadi ada Mas Nirwono Yoga ya, termasuk juga masyarakat tadi yang memang juga menyuarakan kegelisahan, ya kan, perihal mangkraknya atau masih berprosesnya proyek-proyek yang melibatkan atau mungkin dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat. Betul, tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga secara estetik kurang bagus. Bahkan ini juga bisa menelan korban jiwa begitu ya, korban luka dan juga jiwa begitu kan. Di tiang listrik, tapi kan nggak indah gitu loh dilihat kan, gulung-gulung. Iya, coba dong bisa nggak sih dibenahi Jakarta ini ya biar lebih cantik begitu ya, Vi ya.